sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman pada saat ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sungguh mengucap syukur pada saat ini oleh karena anugerah Tuhan kami boleh kembali dipertemukan di dalam ibadah, untuk kami boleh bersama-sama mengucap syukur atas segala anugerah dan kasih Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada, kami kuat, kami sehat, kami boleh bersama-sama dalam ibadah pada saat ini. Kami sungguh percaya semua oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami semua boleh mengerti, boleh memahami akan suara kebenaran firman Tuhan. Dan firman-Mu itu boleh kami tanamkan dalam hati kami, dan terlebih kami boleh gunakan untuk menjadi pimpinan, tuntunan di dalam setiap kehidupan kami, khususnya membangun anak-anak kami, membangun keluarga kami, membangun generasi kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan jikalau saat ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama melihat di dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius.
2 Timotius pasalnya yang ketiga, mulai ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15, yang akan menjadi perhatian kita bersama-sama. Walaupun kita ibadahnya online, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saya percaya tidak mengurangi kerinduan kita untuk belajar firman Tuhan. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, mulai ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15, yang akan menjadi perhatian kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang kuderita di Antiokhia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Sejak dikatakan corona merupakan wabah yang sangat berbahaya, virus yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka banyak perubahan yang terjadi. Banyak hal yang dulunya berjalan seperti biasa, tiba-tiba mengalami perubahan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Khususnya misalkan dalam hal pekerjaan, di mana tadinya kita bekerja dengan tenang, dengan seperti biasanya, tetapi oleh karena virus corona ini, banyak orang yang harus di PHK, banyak orang yang harus diberhentikan dari pekerjaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ini menjadi sebuah persoalan, menjadi sebuah masalah yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan ini secara otomatis akan mendatangkan masalah-masalah di dalam kehidupan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Mendatangkan pergumulan-pergumulan yang luar biasa, mendatangkan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan persoalan yang muncul ini, dengan masalah yang muncul ini, banyak orang yang menghalalkan berbagai cara untuk bisa terus-menerus menyambung hidupnya, sehingga dapat dikatakan muncul bermacam-macam kejahatan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kita bisa baru melihat dari satu sisi, dampak daripada virus corona. Bagaimana dampak daripada virus corona ini mengubah sistem yang ada, mengubah situasi yang ada, sehingga memunculkan masalah-masalah baru di dalam kehidupan manusia, bahkan juga memunculkan yaitu tindakan-tindakan kejahatan seperti pencurian dan tindakan-tindakan kejahatan yang lainnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat sisi yang lain, bagaimana pergaulan-pergaulan saat sekarang ini, di mana pergaulan-pergaulan yang ada, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menonton atau melihat di televisi, semakin hari bukannya semakin berkurang, tetapi semakin hari masalah-masalah dalam pergaulan juga semakin luar biasa. Nah, ini perlu diperhatikan oleh setiap anak-anak Tuhan, khususnya para orang tua.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, mulai ayat yang pertama memang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar, atau jelas dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang penuh dengan pergumulan, masa-masa yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa yang sukar itu ditandai dengan perilaku manusia yang seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaku tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terjadi dikatakan di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, ketika berbicara tentang situasi yang sulit, bahwa ternyata masa-masa yang sukar itu membuat orang itu mengalami kemerosotan moral. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa yang sulit itu, masa-masa yang sukar itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyebabkan terjadinya kemerosotan di dalam kehidupan manusia. Baik itu dari perkataannya, baik itu dari sikapnya, baik itu dari tingkah lakunya, baik itu dari perbuatan-perbuatannya. Semuanya tidak mencirikan hal-hal yang memuliakan Tuhan, tetapi sebaliknya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, situasi seperti ini tidak terjadi hanya bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kemerosotan yang terjadi juga terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang disebut Kristen, yang disebut orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang betul-betul ada di dalam Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi hal ini di dalam kehidupan ini? Ini penting sekali untuk kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, di dalam menghadapi pergaulan-pergaulan yang begitu luar biasa saat sekarang ini. Dengan adanya kemajuan teknologi, betul satu sisi kita bersyukur. Karena apa? Dengan kemajuan teknologi ini menolong kita untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa mendapat informasi yang lebih cepat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi di sisi lain juga bisa menjadi sebuah ancaman atau bisa menjadi sebuah masalah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita salah atau keliru di dalam menyikapinya. Lalu kemudian masa-masa saat sekarang ini juga dengan adanya wabah virus corona, kalau kita tidak hati-hati menyikapi situasi ini juga akan bisa memunculkan bermacam-macam kejahatan, bermacam-macam hal yang tidak memuliakan Allah di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana Rasul Paulus dengan Timotius di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi pergumulan, di dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam pelayanan mereka. Dan ini nanti saya akan kaitkan dengan bagaimana kita juga sebagai orang tua terhadap anak. Bagaimana orang tua bisa memberikan teladan, contoh-contoh yang positif, yang baik, di mana anak-anak kita juga bisa melihat, meneladani, dan tetap hidupnya memuliakan Tuhan, sekalipun mereka harus diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar, pergaulan-pergaulan yang luar biasa yang terjadi saat-saat sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita harus berpikir bagaimana supaya setiap orang tua, saya dan saudara, untuk tetap bisa menjadi contoh
dan teladan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita di dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat 10 ini kita menemukan bagaimana Rasul Paulus memberikan contoh, memberikan teladan kepada Timotius sebagai anak rohaninya di dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan pada waktu itu di dalam pelayanan. Ini penting sekali, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang tua untuk menjadi contoh di dalam segala aspek kehidupan. Kalau Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi kalau kita mau meringkas apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 ini, yaitu bagaimana Rasul Paulus mau mengatakan kepada Timotius bahwa Rasul Paulus memberikan contoh dan teladan kepada Timotius, baik itu hubungan kepada manusia, sesama manusia, maupun hubungan kepada Allah. Ini yang harus ditiru oleh setiap anak-anak Tuhan. Ini yang harus diperhatikan oleh setiap orang-orang percaya, khususnya saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana supaya bisa menjadi contoh, bagaimana supaya kita itu bisa menjadi teladan, baik itu kita berbicara tentang hubungan kepada Allah maupun sesama manusia di dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan saat sekarang ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius ketika bertemu dengan Paulus dan menjadi anak rohani daripada Paulus ini, Timotius ini dikatakan masih muda, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia masih sangat muda ketika dia dikatakan mengikut Rasul Paulus untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ketika dia mengikuti Rasul Paulus untuk menjadi seorang hamba Tuhan, Timotius juga diperhadapkan dengan tantangan-tantangan dalam pelayanan. Timotius diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Tetapi yang menjadi sesuatu hal yang istimewa, saya katakan daripada Timotius adalah Timotius mampu melewati semuanya itu. Timotius sanggup melewati semuanya itu. Timotius bisa melewati tantangan-tantangan yang begitu luar biasa yang dihadapi pada waktu itu. Oleh karena Injil, oleh karena kebenaran yang dia sampaikan di tengah-tengah pelayanan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang membuat Timotius bisa melewati semuanya itu? Kalau kita melihat dari sisi rohani, jelas karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Artinya Tuhan yang memberikan dia kekuatan, Tuhan yang memberikan dia kemampuan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita menemukan kenapa Timotius tetap mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa Timotius bisa tetap mampu hidup memuliakan Tuhan sekalipun menghadapi masa-masa yang sukar pada waktu itu? Karena dia punya bapak rohani. Dia punya orang yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi teladan, yang bisa menjadi panutan di dalam hidupnya. Baik itu Rasul Paulus maupun ibu daripada Timotius ini. Luar biasa. Dia melihat bagaimana Paulus khususnya ketika di dalam pelayanan dia tidak mudah menyerah. Dia tidak mudah putus asa. Dia tidak mudah marah. Dia tidak memberontak baik kepada Tuhan maupun kepada rekan pelayan ketika menghadapi pergumulan. Tetapi betul-betul dia bisa lalui semuanya itu dengan baik. Nah, ini yang dilihat oleh Timotius kepada Paulus pada waktu itu. Bagaimana sikap, bagaimana keteladanan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang seperti inilah yang harus dibangun di dalam keluarga kita, di dalam keluarga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
untuk bisa membawa generasi atau anak-anak kita di mana mereka harus menghadapi masa-masa yang sukar, menghadapi pergaulan-pergaulan yang begitu luar biasa, supaya mereka terus dan senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Keteladanan itu penting sekali di dalam kehidupan ini. Orang seringkali, Bapak Ibu Saudara, pintar mengajar, pintar berkata-kata, tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang perlu kita ingat dalam hidup ini adalah keteladanan. Contoh praktek hidup, baik itu di dalam perkataan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang berkata kepada anaknya, kamu tidak boleh ngomong seperti itu saru. Tetapi orang tuanya sendiri gimana? Bapak kalau ngomong sama ibu gimana? Ibu kalau ngomong sama bapak gimana? Apakah perkataan-perkataan yang disampaikan adalah perkataan-perkataan yang memberikan contoh? Apakah perkataan-perkataan yang disampaikan adalah perkataan-perkataan yang membangun? Apakah perkataan-perkataan yang disampaikan adalah perkataan-perkataan yang memberkati? Ini penting sekali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita tidak sadar, oleh karena kita terbawa emosi, terbawa dengan kejengkelan kita, terbawa dengan kemarahan kita, sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan kita bukan lagi perkataan yang menjadi berkat, bukan lagi perkataan yang bisa dicontoh dengan baik, bukan lagi perkataan yang membangun, bukan lagi perkataan yang memuliakan Tuhan, tetapi perkataan yang menghancurkan, yang melukai, yang memberikan sakit hati kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan mungkin perkataan kita kepada anak kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perlu kita renungkan bersama-sama. Ketika kita berbicara tentang teladan, kita mau melihat anak kita berhasil, kita mau melihat anak kita baik, kita mau melihat anak kita luar biasa. Tetapi bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Seringkali kita lupa bahwa apa yang kita lakukan dilihat oleh anak-anak kita, dilihat oleh keluarga kita, dilihat oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, oleh karena itu perlu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan untuk membangun keteladanan atau membangun teladan yang positif dalam perkataan, di dalam tindakan, di dalam pergaulan. Perlu kita bangun itu di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan contoh yang positif, contoh yang baik bagi keluarga kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita sekalian untuk melihat perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Matius pasalnya yang ke-5, mulai ayatnya yang ke-14. Matius 5 mulai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Terang ini pertama-tama dikatakan dalam firman Tuhan harus menerangi rumah. Harus menerangi rumah di mana orang itu tinggal. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Baru ayat yang ke-16 dikatakan baru menerangi orang lain.
artinya lingkungan, orang-orang yang ada di sekeliling sana. Tetapi terutama di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi terang terlebih dahulu di dalam rumah kita. Bapak atau ayah menjadi terang di dalam rumah tangga. Amin. Ibu, mama menjadi terang di dalam rumah tangga. Amin. Ini harus. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dikatakan kamu adalah terang. Dan terang itu harus menyala dimulai dari dalam rumah. Harus dirasakan dimulai dari dalam rumah. Harus dilihat dimulai dari dalam rumah. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana terang itu menerangi anak, bagaimana terang itu menerangi istri, bagaimana terang itu menerangi suami, bagaimana terang itu menerangi seluruh keluarga kita. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan ketika terang itu memancar, maka disitulah terjadi keteladanan hidup di hadapan Tuhan, di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan juga dikatakan bukan hanya di dalam rumah itu saja, tetapi firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi keteladanan di dalam hal perbuatan, sikap, tingkah laku, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau tadi saya katakan bagaimana Paulus mengajari Timotius itu keteladanan baik hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada manusia, Tuhan Yesus juga mengajari kita supaya kita ini memberikan teladan dimulai di dalam rumah kita. Kemudian terus dari dalam rumah itu memancar terang itu, memancar terang itu, memancar keteladanan itu sampai kepada orang lain. Melalui apa? Melalui perbuatan, melalui tingkah laku, melalui sikap, melalui hal-hal, tindakan-tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, yang menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya menghadapi masa-masa yang sukar saat sekarang ini. Yang berikutnya dikatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya adalah Paulus menyampaikan kepada Timotius bagaimana Timotius supaya di dalam segala pergumulan, di dalam segala sesuatu yang dihadapi, dia tetap memandang kepada Allah yang adalah satu-satunya penolong di dalam kehidupan ini. Ini penting. Pergumulan pasti akan selalu ada. Persoalan pasti akan selalu ada selama kita masih hidup di dunia ini. Tantangan itu pasti akan dihadapi. Generasi kita juga akan menghadapi tantangan-tantangan. Kalau kita melihat dunia saat sekarang ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukannya semakin baik situasinya, tetapi dunia saat sekarang ini semakin memberikan ancaman-ancaman di dalam kehidupan manusia. Bukan berarti saya pesimis dengan keadaan sekarang, tidak, tetapi ini realita yang kita hadapi. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan untuk memberikan keteladanan iman kepada generasi kita? Kalau tadi keteladanan sikap, keteladanan perbuatan, keteladanan perkataan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bagaimana mengajak generasi atau anak-anak kita untuk juga terus dan senantiasa melihat kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Nah, ini dimulai dari apa, Bapak Ibu Saudara? Mesbah doa keluarga. Mesbah doa keluarga itu penting sekali. Persekutuan di dalam keluarga di hadapan Tuhan itu penting sekali. Bagaimana dengan persekutuan itu, dengan keteladanan iman itu, memberikan sebuah contoh kepada anak-anak kita, supaya mereka di dalam segala sesuatu yang dia hadapi, dia tetap memandang kepada Tuhan, bahwa Allah itu sanggup melepaskan, Allah itu sanggup menolong, Allah itu adalah tempat sandaran, Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu melakukan mujizat, Allah yang mampu menolong kita ketika kita di dalam kesukaran. Kenapa banyak orang yang melakukan kejahatan, Bapak Ibu Saudara?
Kenapa banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, menghalalkan berbagai cara untuk melakukan aksinya? Kenapa? Karena sebetulnya mereka tidak punya pegangan yang kuat. Mereka tidak punya fondasi yang kokoh. Sehingga mudah sekali terombang-ambing, mudah sekali terbawa arus di dalam macam-macam persoalan kehidupan. Nah, tetapi kalau kita ini punya fondasi yang kokoh, kita punya pengharapan yang kuat, kita punya iman yang sungguh-sungguh di hadapan Allah, maka saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mudah goyah dalam hidup ini. Tetapi justru kita memberikan contoh dan teladan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, untuk mereka juga berpengharapan, mereka juga bangkit untuk senantiasa memandang kepada Tuhan tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Ini yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Bagaimana Paulus mengatakan bahwa semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi bagaimana pemikiran Rasul Paulus diarahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang melepaskan semua dari pergumulan itu. Jadi keteladanan iman, keteladanan keyakinan bahwa Allah sanggup melepaskan kita dari segala persoalan. Ketika kita terhimpit, ketika kita terjepit, ketika kita ada di dalam bayang-bayang maut sekalipun, jangan mengambil jalan-jalan pintas. Tetapi mari kita mengajar kepada anak-anak kita, generasi kita, untuk datang kepada Tuhan berlutut dan berdoa, berserah, memohon pertolongannya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itu yang harus kita teladankan, contohkan bagi anak-anak kita, bagi generasi kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang berikutnya adalah keteladanan di dalam merenungkan firman Tuhan. Keteladanan ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, khususnya di dalam merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara terus merenungkan firman Allah. Kalau di dalam kitab Mazmur pasal 1 dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa penting sekali kita merenungkan firman Tuhan? Karena dari firman Tuhan inilah kita akan menemukan atau mendapatkan bimbingan secara rohani di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya melalui pendeta, bukan hanya melalui hamba Tuhan, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Maka kita akan dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Tuhan untuk kita boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar dalam hidup ini. Bahkan kalau saudara membaca di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara, betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan. Ketika kita setia merenungkan firman Tuhan, berarti itu juga menunjukkan bahwa kita semakin hari semakin bergaul dengan Allah, semakin bergaul dengan Tuhan, dan kita akan semakin intim dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Dan keintiman dengan Tuhan itulah yang akan menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, inilah hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita akan menghadapi masa-masa yang sukar. Bahkan kita sudah menghadapi masa-masa yang sukar.
saat-saat sekarang ini. Masa-masa sukar membuat dampaknya kemerosotan yang begitu luar biasa dalam kehidupan manusia. Tetapi anak-anak Tuhan, hendaklah engkau menjadi teladan. Teladan di dalam segala aspek kehidupan kita. Dari perkataan, dari perbuatan, dari tingkah laku kita. Untuk generasi-generasi, untuk anak-anak, bahkan untuk orang yang ada di sekeliling kita. Hendaklah juga engkau terus menjadi teladan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yakinkan orang-orang yang ada di sekeliling saudara bahwa Tuhan sanggup menolong di dalam segala sesuatu, sehingga mereka tidak mudah goyah, mereka tidak mudah meninggalkan Tuhan atau mencari jalan-jalan pintas untuk menyelesaikan setiap persoalan, tetapi senantiasa memandang kepada Allah. Dan yang terakhir adalah jadilah teladan di dalam merenungkan firman Tuhan, untuk terus membangun keintiman dengan Allah. Dan melalui semuanya ini, saya yakin dan percaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa membangun generasi kita, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang berkarakter Kristus, dan generasi yang memuliakan Allah di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu adalah pelita di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya firman Tuhan ini benar-benar menguatkan kami, benar-benar mengingatkan kami, supaya hidup kami senantiasa menjadi contoh, menjadi teladan, dimulai dari dalam keluarga kami, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada, Engkau berkati ya Allah. Tolong mereka semua di dalam segala pergumulan-pergumulan yang ada. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih. Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Kuatkan iman kami, teguhkan kami di dalam menjalani hari-hari ini ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tadahkan tangan Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat Allah. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang di dalam nama dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian. Dimanapun engkau berada, engkau diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, keturunanmu diberkati oleh Tuhan, sehingga berkat-berkat Allah menjadi bagian di dalam keluarga demi keluarga. Dari saat ini kekal sampai selama-lamanya berkat Allah dicurahkan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.